Kalau Anda ingin melanjutkan karir dan Anda tidak yakin, kita asesmen, kita konsultasikan sehingga Anda lebih yakin. Oke, kita simak video berikut penjelasan orang yang melanjutkan karir menjadi seorang dokter spesialis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Ahmad S. Ahid, praktisi talent mapping. Dan saya bahagia karena Anda bersedia untuk melakukan asesmen talent mapping secara online. Dan pada hari ini adalah sesi feedback atau penjelasan dari hasil sebagaimana yang pernah Anda sampaikan. Anda sekarang profesinya sebagai seorang dokter dan memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang spesialis. Di sini Anda perlu pertimbangan bagaimana kekuatan Anda, bakat Anda nanti mendukung untuk spesialis yang akan Anda ambil. Khususnya kita akan berdiskusi dari hasil asesmen talent mapping Anda, spesialis apa yang sekiranya itu paling pas dan paling bisa Anda nikmati serta bermanfaat untuk banyak orang. Baik, kita akan mulai. Sebelum saya menjelaskan hasil talent mapping Anda, perlu kami sampaikan bahwasannya talent mapping ini sebagai alat atau tool yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memprediksi dari pola rasa, pola perilaku, dan pola pikir seseorang yang nantinya diharapkan ketika seseorang memahami tentang dirinya, memahami kekuatan yang ia miliki, ia akan lebih produktif di kehidupannya. Dan lebih dari itu, ia menikmati kehidupan dengan lebih baik dan penuh bahagia tentunya. Nah, dalam penjelasan nanti Anda akan mendapatkan penjelasan terkait urutan bakat, kemudian potensi kekuatan, disertai nanti kita akan melihat di peta bakat Anda, dan tentunya Anda mendapatkan penjelasan tentang beberapa aktivitas yang menjadikan Anda nanti lebih produktif, dan kita akan melihat tipe kekuatan Anda itu seperti apa. Dan di akhir kita akan diskusikan profesi apa atau dokter spesialis apa yang paling cocok bagi Anda, khususnya berdasar dari asesmen talent mapping. Kita akan mulai. Yang pertama saya akan menjelaskan urutan bakat. Anda bisa buka di halaman 11. Di sana ada kolom yang menunjukkan 34 bakat dan terurut, artinya terurut dari 1 sampai nomor 34. Yang perlu Anda ketahui adalah semua manusia berdasarkan penelitian dari Gallup Organization memiliki 34 bakat ini. Yang membedakan adalah urutannya. Berbeda satu urutan saja akan membedakan satu orang dengan yang lainnya. Inilah yang menjadikan manusia itu unik. Manusia itu berbeda dari satu dan yang lainnya. Saya akan menjelaskan urutan 1 sampai urutan 7 itu dikatakan sebagai bakat dominan, bakat yang mempengaruhi seseorang. Jika ia melakukan suatu aktivitas berdasarkan bakat dominan itu, ia akan lebih produktif. Kemudian bakat nomor 8 sampai nomor 14 disebut sebagai bakat pendukung. Ketika kita menyadari ini sebuah pendukung dan kita juga bisa memaksimalkannya, kita juga akan produktif meskipun secara derajatnya itu di bawah dari bakat yang dominan. Dan kita akan melihat beberapa bakat non-dominan Anda yang perlu diantisipasi terkait dengan profesi atau peran yang Anda lakukan. Oke, kita akan mulai saja. Anda dengarkan baik-baik, jika ada yang kurang jelas Anda tanyakan, tapi jika Anda ingin menunggu sampai akhir juga diperbolehkan bertanya di akhir. Baik, saya akan sampaikan yang pertama, yaitu bakat relator. Bakat Anda yang pertama adalah bakat relator. Apa itu bakat relator? Bakat relator itu bakat yang
menjadikan si pemilik bakat, yang menjadikan Anda itu senang untuk membina pertemanan, senang untuk mengetahui lebih dalam dari teman Anda, dan ada keinginan untuk saling menjaga pertemanan itu. Meskipun biasanya tidak terlalu banyak yang Anda miliki teman yang seperti ini, tapi ini bagi Anda, ini perlu dijaga. Banyak cara yang Anda lakukan untuk menjaganya, entah dengan cara menelpon, dengan cara kirim pesan, atau bahkan dengan cara memberikan hadiah, dibela-belain. Misalnya di luar kota Anda punya teman di sana, karena Anda ingin menjaga pertemanan seperti ini, itu Anda bela-belain bawain hadiah, atau jaraknya sebenarnya jauh dari tujuan Anda bela-belain untuk mampir. Ini salah satu ciri dari orang-orang dengan bakat relator. Nah, karena keinginan dia untuk menjaga pertemanan itu, maka ia berusaha untuk mencari tahu apa keinginan temannya, apa yang menjadikan temannya itu bahagia, dan yang lainnya. Ini orang-orang yang memiliki bakat relator. Nah, sehingga orang-orang bakat relator pengennya ya ketemu dengan orang lain. Entah sekedar ngobrol, entah nyantai, entah membahas hal yang penting maupun yang terkesan tidak penting, tapi itu penting bagi orang bakat relator. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bakat harmoni yang Anda miliki. Bakat harmoni itu bakat yang menjadikan si pemilik bakat itu senang untuk berada di di antara orang, atau ia tidak suka untuk berpihak dengan satu orang yang menjadikan orang lain tidak bahagia. Sehingga orang-orang dengan berbakat harmoni ini, ia menyukai kedamaian, dan ia cenderung untuk menarik diri dari pertikaian. Ketika ia misalnya bertikai dengan orang lain, ia lebih baik mengalah. Mengalahnya orang bakat harmoni itu bukan berarti kalah, tapi untuk menjaga kondisi emosional dia, untuk menjaga dia akan tetap bahagia, sehingga mengalahnya itu untuk menang, begitu orang-orang bakat harmoni. Maka tidak suka bertengkar, ketika berada pada wilayah konflik ia lebih baik menyingkir karena itu akan lebih membahagiakan. Itu orang-orang bakat harmoni. Bisa jadi orang-orang bakat harmoni misalnya secara materi ia kalah, tapi secara kondisi emosi dia lebih menang. Oh, tidak apa-apa, saya kehilangan uang sekian, asal saya tidak berlarut-larut dalam kasus ini, saya selesai kasus ini, saya memulai hidup saya dengan bahagia. Ini orang harmoni. Kemudian yang ketiga adalah connectedness. Connectedness itu adalah orang yang mampu melihat keterhubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Peristiwa hari ini mampu mencari keterhubungan dengan peristiwa masa lalu, dan peristiwa saat ini mampu dicari keterhubungan dengan akibatnya nanti di masa yang akan datang. Sehingga orang-orang harmoni ketika dihadapkan dengan permasalahan itu lebih mudah menerima. Karena ketika ia melihat sesuatu itu negatif saat itu, ia mampu untuk menetralisir karena ia selalu mencari keterkaitan. Contohnya misalnya sakit. Orang connectedness ketika sakit, ia selalu mencari keterhubungan. Mungkin ini kehendak Allah agar saya istirahat, agar saya memasukkan barang yang baik-baik saja ke dalam tubuh saya, sehingga ia merasa senang. Begitu pula ketika ada permasalahan-permasalahan umum, misalnya pandemik COVID seperti ini, selalu bisa mencari hikmahnya. Nah, ciri khas orang connectedness adalah pandai mampu mencari hikmah di balik sebuah kejadian. Nah, profesi Anda sebagai seorang dokter ketika memiliki ini, karena Anda memiliki bakat connectedness nomor 3 kuat ini, maka Anda selalu mampu berkata bijak, bersikap bijak atas kondisi pasien yang datang kepada Anda. Sehingga pasien yang hadir datang kepada Anda itu merasa tenang dengan ucapan Anda, merasa nyaman dengan cara Anda memperlakukan dia. Ini. Yang keempat adalah empati. Empati itu rasa yang mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, mampu merasakan apa yang orang lain alami. Yang orang lain alami seakan-akan Anda merasakannya, meskipun orang itu tidak menyampaikan kepada Anda secara langsung.
Meskipun ia tidak menceritakan kepada Anda. Tanpa lisan ia menceritakan, tapi Anda dengan rasa Anda mampu merasakan, entah dengan gestur orang tersebut, entah dengan memang frekuensi rasa Anda yang sangat kuat, sehingga orang-orang dengan empati kuat seperti Anda ini sangat sangat peka, mampu merasakan yang orang lain rasakan. Gitu. Kemudian nomor 5, maximizer. Maximizer itu perfeksionis kalau mudahnya, yaitu memiliki standar tinggi untuk membuat sesuatu, untuk memutuskan sesuatu, untuk menjadikan produk sesuatu. Nah, orang-orang maximizer ini ia punya standar sendiri yang ia sendirilah yang tahu, dan biasanya standarnya adalah standar tinggi. Kadangkala tidak merasa puas dengan sebuah standar dari umum. Karena apa? Karena punya standar sendiri. Nah, ini entah dalam bentuk barang, entah dalam bentuk cara berpikir, entah dalam bentuk apapun, punya standar sendiri. Kemudian keenam adalah achiever. Achiever ini kalau mudahnya kita mengatakan orang yang gila kerja. Artinya ketika ia sudah melakukan sebuah aktivitas kerja, itu begitu berenergi, kemudian sampai lupa waktu, apalagi pekerjaan itu memang pekerjaan-pekerjaan yang dicintai, pekerjaan yang disukai. Nah, orang-orang dengan bakat achiever seperti Anda ini seakan-akan tidak punya rasa lelah. Yang membatasi dikatakan lelah ya ketika diri ini sedang sakit atau karena aktivitas yang panjang sakit sehingga harus istirahat. Nah, maka karena Anda punya achiever atau bakat achiever yang kuat, wajar sekali orang mengatakan, kamu loh istirahat, kok nggak istirahat gitu ya, karena memang energi Anda itu berlebih-lebih dalam melayani pasien, dalam melakukan aktivitas atau membantu orang, itu Anda berlebih-lebih. Nah, yang kelima adalah responsibility. Jelas, responsibility itu bertanggung jawab, artinya memiliki komitmen atas janji yang sudah diucapkan atau atas janji yang sudah disepakati. Biasanya terkait dengan orang lain. Kalau Anda diberikan amanah, maka Anda serius betul untuk menyelesaikan amanah itu. Itu orang responsibility. Energi orang responsibility sangat kuat sekali untuk menyelesaikan sebuah amanah karena terkait dengan orang lain. Terkait dengan orang lain. Ketika punya sebuah janji atau sebuah kesepakatan dengan orang lain, orang responsible seperti Anda pasti ingin menyelesaikannya, apalagi Anda punya maximizer tadi nomor 5, menyelesaikannya dengan cara terbaik, dengan hasil terbaik gitu. Nah, kemudian nomor 8 sampai nomor 14 saya akan sampaikan secara singkat saja, yaitu includer. Anda suka berteman dengan banyak kalangan dan suka ngajak-ngajak untuk gabung-gabung untuk berteman, suka berkomunitas, begitu orang includer itu, sehingga menganggap orang lain itu memiliki kesamaan, sering melihat kesamaan daripada perbedaan. Itu orang includer. Maka orang includer seperti Anda ini mudah diterima kemana saja. Meskipun Anda seorang dokter, tapi Anda mudah diterima di banyak kalangan, bahkan mungkin saja dengan profesi yang berbeda. Menurut Anda itu Anda merasa nyaman saja berada pada komunitas yang beda profesi. Includer adaptability, Anda memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam kondisi-kondisi yang berubah-ubah. Mungkin karena profesi Anda seorang dokter, ketika ada gempa atau ada musibah lainnya, Anda mungkin sangat tertarik untuk mengikuti entah semacam kegiatan sosial, dan Anda memiliki kemampuan di sana sebagai seorang dokter untuk terjun ketika dipanggil di calling, Pak ini ada kegiatan sosial, Bapak bisa ikut. Anda mengatakan yes, saya bisa ikut jika memang waktunya Anda bisa. Nah, itu orang adaptability, mudah beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Kemudian nomor 10, learner. Learner itu orang yang suka belajar dan suka pada proses belajarnya. Nah, maka ini menjadi energi sangat bagus bagi Anda karena Anda ingin melanjutkan
jenjang spesialis. Ini akan menjadi support untuk Anda nanti, bekal untuk spesialis, yaitu dari learner ini. Kemudian tadi ada lagi adalah achiever. Anda betah dan suka dalam proses belajar, dan Anda menikmati proses itu. Apalagi nomor 11, bakat Anda nomor 11 adalah input. Input kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk memasukkan sesuatu, dan tahu caranya untuk memasukkannya. Ini sangat mendukung sekali ketika nanti Anda belajar di spesialis. Karena orang-orang dengan bakat input ini, ketika ia sedang mencari sesuatu, maka ia orang yang paling tahu di mana tempatnya. Ketika Anda membutuhkan jurnal, Anda membutuhkan pendukung perkuliahan Anda nanti, Anda orang yang paling cepat, paling memiliki, dan paling tahu di mana tempatnya. Ini orang input. Nah, nomor 12 adalah aktivator. Aktivator itu adalah orang yang ketika dia ada tugas, ada informasi, ada keinginan, itu langsung pengen dilakukan. Langsung aktif begitu. Nah, sehingga terkesan tergesa-gesa. Tetapi bagi orang aktivator bukan tergesa-gesa, tetapi memang kebutuhan untuk segera dilakukan. Menunda itu tidak menjadi sebuah kenyamanan. Itu aktivator. Developer itu orang yang suka mengembangkan orang lain dan suka orang lain berkembang. Nah, yang ke-14 adalah competition, yaitu suka berkompetisi, atau ketika ada target itu sangat bersemangat sekali, atau ketika dibandingkan dengan yang lain atau dibanding-bandingkan dengan yang lain, Anda tidak merasa masalah, dan itu menjadi pemicu Anda untuk lebih aktif atau lebih baik lagi. Nah, itu 14 bakat Anda. Nah, sekaligus saya ingin menyinggung bakat-bakat yang perlu diantisipasi. Artinya apa? Profesi Anda sebagai seorang dokter saat ini, dokter umum, dan nanti mengambil dokter spesialis, itu ada beberapa yang perlu diantisipasi, yaitu adalah restoratif. Restoratif itu keinginan untuk sesuatu yang rusak itu menjadi baik lagi. Sesuatu yang tidak normal menjadi normal lagi. Dorongan itu namanya bakat restoratif. Nah, apa kaitannya dengan profesi dokter? Yang namanya profesi dokter, yang datang ke dokter itu kan orang sakit. Tentunya orang sakit pengen sembuh. Nah, dorongan ini yang Anda miliki tidak terlalu kuat, bahkan dikatakan lemah. Sehingga bagaimana kita mengantisipasi? Dengan cara apa? Kembali kepada bakat yang lain, yaitu bakat empati Anda. Sehingga apa? Keinginan yang tidak terlalu muncul, orang sakit menjadi sembuh, itu tertutupi dengan rasa empati Anda, rasa peduli Anda. Kalau orang sakit itu tidak menyenangkan, sehingga Anda membantunya dalam rangka apa? Orang sakit itu tidak menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah analytical. Yang perlu Anda antisipasi adalah analytical, yaitu bakat yang menjadikan data dan fakta itu penting untuk memutuskan sesuatu. Sehingga karena ini lemah bagi Anda sebagai profesi dokter, saya kira ada baiknya ketika Anda sering konsultasi dengan dokter yang lebih senior atau berkomunikasi dengan dokter yang lain ketika memutuskan, mendiagnosa dan memutuskan hal-hal yang krusial dan yang penting. Jika tidak, bisa jadi Anda tergesa-gesa untuk memutuskannya, tapi hasilnya kurang tepat. Nah, saya mengatakan demikian karena juga bakat nomor 34 yang Anda miliki, yaitu self assurance, yaitu yakin dalam memutuskan sesuatu, sehingga apalagi Anda analitikalnya juga kurang tepat, kurang kuat, dan self assurance juga lemah, maka Anda perlu konsultasi dengan dokter yang lebih senior atau konsultasi dengan rekan sejawat Anda, sehingga dalam memutuskan sesuatu yang kaitannya yang sangat krusial itu tidak sampai salah langkah. Nah, itu beberapa atau definisi dari bakat Anda. Semoga Anda merasakan, oh ini yang terkait ini dan yang lainnya. Nah, baik, berikutnya adalah bagaimana kita melihat potensi kekuatan Anda sebagai seorang dokter. Nah, yang pertama adalah care, peduli, ya. Anda orang yang peduli, dan ini menjadi modal penting bagi seorang dokter untuk peduli kondisi dari pasien. Nah, peduli itu bagus,
tetapi perlu kita berikan batas agar Anda tidak terlalu larut dengan kondisi pasien, karena bisa jadi akan mengancam emosi Anda, akan mengganggu emosi kita ketika kita tidak bisa memanajemen kepedulian kita. Ada satu pasien misalnya sakit parah, lalu Anda terlarut dengan sakitnya itu, tidak bisa keluar dari rasa kasihan itu, lalu muncul pasien berikutnya, bisa jadi Anda juga masih berada pada pasien yang pertama. Apalagi ini sampai mempengaruhi kehidupan Anda menjadi tidak tenang, kepedulian Anda berlarut-larut dan yang lainnya. Maka kita harus manajemen, Anda harus bisa manajemen karena Anda profesinya dokter, Anda sadar profesi Anda sadar juga bahwasanya orang-orang sakit itu juga ada skenario, ada pemberian dari Sang Pencipta, sehingga kita tahu dan tidak terlalu berlarut-larut dengan masalah orang lain. Selling, ternyata Anda memiliki kemampuan untuk selling, untuk menjual, aktivitas untuk menjual. Artinya bisa jadi apa yang Anda miliki itu bisa Anda jual, tidak hanya jualan bakulan di pasar itu, tetapi adalah Anda memiliki kemampuan kata-kata yang menjadikan orang itu mantap dengan apa yang Anda miliki. Anda menyampaikan apa yang Anda miliki, orang lain mantap dan mau melakukan transaksi. Kalau ini adalah jasa, orang mau bermitra dengan Anda. Ini selling. Kemudian spiritualisasi, artinya Anda mampu untuk senang beraktivitas yang sifatnya spiritual, entah sholat, kemudian ibadah, doa, dan aktivitas yang lain, yang menjadikan Anda itu akhirnya paham bahwasanya diri kita itu tidak sepenuhnya menguasai diri. Artinya ada Sang Pencipta, ada Sang Penguasa diri ini yang berkuasa atas diri ini, dan ia berkehendak atas diri kita. Sehingga Anda rasakan betul kehadiran Sang Pencipta, Anda rasakan betul bahwasanya semuanya adalah keputusan dari Sang Pencipta. Kemudian volunteering, ini yang tadi kita bahas, Anda suka untuk menjadi volunteer, melakukan aktivitas sosial, menarik sekali, sehingga kebermanfaatan Anda itu lebih terasa, ada nilai-nilai kepuasan tersendiri, tidak hanya melayani pasien yang sifatnya berbayar, tetapi pelayanan yang sifatnya ada nilai kepuasan pribadi. Informing itu suka menyampaikan informasi sehingga pasien lebih jelas. Kemudian teaching, suka mengajar. Kemudian cooperating, senang bekerja sama. Operating, mampu menjalankan atau mengoperasikan sesuatu. Assisting, bisa menjadi partner, asisten bagi teman-teman Anda. Kemudian building, suka membangun sesuatu. Kemudian counseling, membantu mencarikan solusi bagi permasalahan orang lain. Jadi Anda tidak hanya sebagai dokter yang sifatnya mekanistik, tapi sangat humanistik begitu. Nah, itu beberapa kekuatan atau potensi kekuatan yang menjadikan Anda itu bisa tumbuh menikmati profesi sebagai seorang dokter, kemudian betul-betul paham bahwasanya yang Allah karuniakan kepada Anda itu memang diperuntukkan untuk kebermanfaatan yang sangat banyak. Nah, kalau kita lihat dari namanya strength cluster map, jadi kita melihat dari strength cluster map, banyak aktivitas di sana yang berkaitan dengan orang lain yang menjadi keunggulan Anda. Entah itu dengan cara melayani orang, kemudian memberikan informasi, kemudian aktivitas lain yang memang terkait dengan pelayanan kepada orang lain. Dan ini bisa menjadi titik penting bagi Anda bahwasanya kehidupan Anda itu memang untuk melayani orang lain. Aktivitas Anda itu didasarkan pada kekuatan ini dan menjadikan Anda pertama pasti produktif, yang kedua kebermanfaatannya lebih banyak. Nah, menarik sekali kalau kita melihat di personal branding Anda. Nah, personal branding ini yang menjadikan ketika ditanya, kamu dokter seperti apa sih? Nah, gitu. Nah, maka Anda mengatakan satu adalah caretaker.
peran Anda adalah dokter yang peduli, caretaker. Jadi Anda adalah dokter yang paling peduli. Ada musibah, Anda orang yang paling peduli. Ada pasien, ada orang yang paling peduli. Menarik. Kemudian adalah seller. Ya, selain Anda orang yang peduli masalah-masalah pasien, masalah-masalah masyarakat, Anda adalah seller. Jadi mampu memasarkan apa yang Anda punya, mampu menjual apa yang Anda punya. Server senang melayani, Anda peduli, caretaker, server suka melayani. Nah, komplit dah untuk Anda. Senang melayani, tapi juga memiliki kepedulian yang kuat. Ini kan komplit. Yang keempat adalah operator, artinya mampu mengoperasikan alat, karena dalam dunia kedokteran pastilah banyak alat-alat yang terkait dengan tugas-tugas Anda. Entah itu ketika ronsen, ketika apa ya, itu ada alat-alat dan Anda cukup senang dengan mengoperasikannya dan Anda bisa bahkan tanpa manual book yang ada, Anda ketika melihat beberapa kali aja Anda sudah mampu untuk menjalankannya. Dan yang terakhir adalah ambasador, Anda mampu menjadi perwakilan dari sebuah institusi ketika Anda berada di institusi yang menjadikan Anda itu mampu menyampaikan sesuai dengan perintah atau sesuai dengan profil dari institusi Anda itu. Nah, ini penjelasan hasil assessment talent mapping dari Pak Dokter. Nah, sekarang begini, Anda berniat untuk melanjutkan ke spesialis. Ada beberapa pertimbangan yang sudah Anda sampaikan, yaitu apakah menjadi spesialis dalam, apakah menjadi spesialis kandungan, ataukah menjadi spesialis anak. Nah, saya mau memberikan saran dari hasil talent mapping yang Anda miliki. Untuk dokter dalam atau spesialis dalam, mungkin ini menjadi pertimbangan yang terakhir. Ya, mengapa demikian? Karena bakat restoratif Anda itu di wilayah non-dominan. Karena Anda ketahui yang namanya dokter spesialis dalam itu proses yang dihadapi itu adalah pasien-pasien yang sakitnya sudah cukup bisa katakan cukup parah, atau memang penyakit yang tidak selesai oleh dokter umum, sehingga ia lebih mendalam lagi dalam mempelajari. Sekarang tinggal dua, yaitu spesialis anak dan spesialis kandungan. Dua-duanya saya kira Anda mampu untuk melakukannya, baik proses belajar maupun ketika Anda sudah berprofesi sebagaimana menjadi dokter spesialis tersebut. Tetapi ketika melihat bakat kuat Anda, saya lebih merekomendasikan yaitu di dokter spesialis anak. Mengapa demikian? Anda memiliki bakat empati yang kuat. Karena untuk mendekati anak, kemudian bisa masuk ke dunia anak, itu memerlukan tidak hanya kemampuan bicara, tetapi pendekatan yang betul-betul menggunakan perasaan. Dan itu Anda memilikinya karena Anda memiliki empati yang kuat di sana. Apalagi disertai dengan harmoni, itu menjadikan pasien Anda, khususnya yang anak itu, menjadi sangat nyaman dengan cara Anda mendekatinya, cara Anda berbicara, cara Anda memposisikan diri, dan itu sangat menarik sekali. Jadi kalau mau diurutkan, rekomendasi berdasarkan hasil talent mapping adalah yang pertama, dokter spesialis anak. Jika Anda punya pandangan lain di dokter kandungan, ya, kalau dokter kandungan tentunya terkait dengan jenis kelamin perlu menjadi pertimbangan. Nah, yang ketiga baru dokter spesialis dalam. Tetapi rekomendasi kami adalah yang pertama adalah dokter anak. Nah, bagaimana minat Anda? Tentunya ini sangat penting sekali. Tidak hanya bakat, minat pun menjadi sumber energi untuk bisa menjalankan tugas menjadi dokter spesialis dan juga proses belajarnya. Kalau proses belajar, insya Allah Anda cukup didukung dengan bakat-bakat yang menjadikan Anda mampu menjalankannya. Sedangkan tugas pasca kuliah tentunya juga cukup didukung dengan bakat-bakat Anda. Oke, demikian penjelasan saya
terkait hasil assessment talent mapping sekaligus rekomendasi. Semoga Anda mampu untuk memutuskan. Jika ada yang perlu diskusikan, ayo kita diskusi sehingga Anda lebih mantap untuk memulai dan nantinya profesi yang Anda jalankan sebagai dokter spesialis bermanfaat untuk diri Anda lebih bahagia, dan juga untuk kebermanfaatan sesama. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.